Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 akan menceritakan tentang perjuangan Untung Surapati melawan VOC. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Muhammad Afal Zafran. Nama saya Jidan Ahmad Maulana. Nama saya Damar Sama Suara. Nama saya Raya Fikri. Nama saya Anwar Saputra. Nama saya Fikri Alamka. Ya, silahkan dinikmati ceritanya. Untung Surapati merupakan budak yang berasal dari keturunan Raja Udayana, Bali. Perjuangannya melawan VOC membawanya menjadi adipati di Pasuruan bergelar Tumenggung, Wiranegara. Ia bisa menjadi adipati di Pasuruan setelah sebelumnya direstui Sultan Amangkurat untuk merebut Pasuruan dari Anggajaya. Dikutip dari buku Untung Surapati melawan VOC sampai mati, tulisan Sri Wintala Ahmad. Pasca melarikan diri lantaran kalah dari pasukan VOC, Untung Surapati dan pasukannya menuju Cirebon. Kemudian mereka bergerak menuju Banyumas hingga tiba di Kartasura. Di Banyumas inilah, pasukan Untung Surapati mendapat dukungan dari Ki Ebun Jaladria yang akhirnya berhasil Kartasura dan mengatakan keinginannya pada Pati Angrangkusuma untuk mengabdi kepada Sunan Amangkurat II. Pengabdian Untung Surapati dan Kusunanan Kartasura diterima oleh Sunan Amangkurat II. Pada Babat Tanah Jawa menyebutkan ketika Sunan Amangkurat II mendapat laporan dari Adipati Banyumas bahwa wilayah kekuasaannya diduduki oleh Saradenta dan Saradenti dari Aji Barang. Untung Surapati mendapat tugas dari raja untuk menangkap mereka yang semula didukungnya. Misi ini pun berhasil karena keberhasilannya Untung Surapati mendapatkan penghargaan dari Sunan Amangkurat II dan Pati Angrangkusuma. Berikutnya Untung Surapati yang telah menjadi abdi di Kasunanan Kartasura akan didapatkan oleh Kapten Tek. Namun berkat bantuan Pangeran Puger, Kapten Tek gagal menangkap Untung Surapati, bahkan Kapten Tek konon berhasil dibunuh. Sebagai raja di Kasunanan Kartasura yang masih menjalin kerjasama dan berutang dengan VOC pasca penangkapan Sunajaya, Sunan Amangkurat II khawatir bila perlindungannya terhadap Untung Surapati terbongkar. Alhasil Sunan Amangkurat II merestui Untung Surapati dan Pati Angrangkusuma merebut Pasuruan dari Anggajaya. Sesudah Anggajaya meminta perlindungan pada Adipati Jangrana dari Surabaya, Untung Surapati menobatkan diri sebagai adipati di Pasuruan bergelar Tumenggung Wiranegara. Tetapi karena sudah kenal dekat dengan Untung Surapati, Adipati Jangrana justru tidak bersedia membantu Anggajaya untuk merebut Pasuruan. Sesudah menjadi penguasa di Pasuruan, Untung Surapati berhasil menundukkan Pranaraga. Mendengar berita itu, Sunan Amangkurat II berpura-pura meminta VOC untuk menyerang Pasuruan pada tahun 1690. Tentu saja pasukan dari Kartasura tersebut mengalami kegagalan dikarenakan perang antara Kartasura dan Pasuruan hanya untuk mengelabui VOC. Tetapi sebuah perebutan tahta kekuasaan di Kasunanan Kartasura pada 1703 Masehi antara Raden Mas Sutikna Sri Suhunan Amangkurat Mas atau Sunan Amangkurat III, putra Sunan Amangkurat II dengan Pangeran Puger, menjadikan kekuasaan Sultan Amangkurat III berhasil digulingkan. Dikisahkan Pangeran Puger mendapatkan dukungan Arya, Mataram, dan VOC berkat keberhasilan kudeta itu. Pangeran Puger menobatkan diri sebagai raja Kesunanan Kartasura yang bergelar Sri Susuhanan Pukabuwana I. Sunan Amangkurat III yang melarikan diri meminta perlindungan dari Untung Surapati di Pasuruan, maka bertempurlah pasukan Kartasura yang mendapatkan dukungan pasukan Madura Surabaya dan VOC di bawah Komando Mayoran Govkole dengan pasukan Pasuruan. Pertempuran ini konon membuat Untung Surapati gugur pada 17 Desember Oktober 1706. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.